Episode 9 dari Kimetsu no Yaiba Arc Swordsmith Village tayang kemarin. Dan episode kali ini berisi tentang bagaimana Muichiro jadi kuat. Dan tentu aja lanjutan pertarungan para pemburu iblis melawan iblis tingkat atas. Tapi tenang, di sini aku gak bakal ceritain alurnya ke kalian. Aku gak bakal storytelling ataupun sejenisnya. Karena aku yakin kalian udah pinter, udah gede, bisa nonton sendiri. Jadi gak perlu juga diceritain ulang alurnya. Yang mau kubahas kali ini adalah kebencian dan dendam yang digunakan tidak semestinya. Seperti yang kita tahu, dua ide tersebut sering dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang negatif sebagai motif si villain dalam melakukan tindak kejahatan mereka. Dua unsur ini juga sering dipakai sebagai sesuatu yang harus dihapuskan, seperti pada anime Vinland Saga dan Naruto, di mana di Vinland Saga karakternya mencoba kabur dari lingkaran dendam, dan di Naruto yang mencoba menghapus kebencian di dunia. Secara umum, dendam dan benci selalu jadi inti dari permasalahan banyak cerita. Banyak karya yang menjadikannya sebagai sumber masalah yang harus dihilangkan demi mencapai ending yang baik. Tapi berbeda dari kebanyakan cerita, Kimetsu no Yaiba menggunakan dendam dan kebencian sebagai wadah untuk karakternya berkembang dan menjadi lebih baik. Mulai dari Muichiro dulu yang paling baru. Meskipun ia mengalami lupa ingatan setelah insiden, tapi tubuhnya menyimpan dendam dan kebencian terhadap iblis. Mengingat semua yang terjadi, membuatnya berlatih dengan sangat keras dan berdedikasi untuk mengalahkan iblis. Lalu tokoh utama kita, si Tanjiro, juga sama. Dia menyimpan dendam terhadap Muzan yang telah membunuh keluarganya dan merubah Nezuko menjadi iblis. Dengan dendam yang berapi-api, dia memilih pilihan untuk berlatih dan bergabung sebagai pemburu iblis. Dan tak hanya Tanjiro, banyak karakter lain yang berlatih dan memburu iblis karena dendam terhadap mereka, seperti halnya Genya dan Sanemi. Meski begitu, mereka tak semata-mata larut ke dalam dendam dan kebencian. Karakter-karakter ini tetap memegang teguh nilai kebajikan dan tak berubah menjadi mesin tanpa hati yang kejam. Dendam dan kebencian yang ada hanya digunakan sebagai alasan karakter ini berkembang. Mereka bisa terus termotivasi untuk selalu bertambah kuat karena punya tujuan yang pasti. Dendam yang ada malah menjadi hal yang positif bagi mereka. Mereka tak hanya menjadi kuat seiring berjalannya waktu, tapi juga mendapat pengalaman penting. Mereka bisa mengontrol amarah dan tetap berpikiran jernih. Dendam yang mereka pegang tak berjalan dengan semestinya. Secara umum, dendam dan kebencian dapat membutakan, dapat menjauhkan mereka dari rasa kebenaran. Seperti halnya Kyaru dari Healer Heroes yang rela melakukan apa aja demi membalaskan dendamnya. Atau Naofumi yang terlelap oleh kemarahan atas semua penghinaan yang ia terima. Di Kimetsu no Yaiba, dendam seperti tak terlalu mempengaruhi. Memang, emosi mereka masih bisa meluap, tapi karakternya seperti tak pernah melupakan rasa kebenaran. Memprioritaskan kebaikan dan kebenaran daripada dendam dan amarah. Karena hal ini, Kimetsu no Yaiba memberi kita insight baru bahwa dendam dan kebencian gak selalu jadi hal yang negatif. Unsur ini dapat menjadi pemicu kita untuk menjadi lebih kuat, berkembang agar bisa mengalahkan sosok yang kita benci. Yang terpenting adalah mengontrol amarah tersebut dan tetap memprioritaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, selain yang gue sebutin tadi, kira-kira karya apa lagi yang gunain dendam dan kebencian tidak seperti biasanya? Oke, itu aja yang mau ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada sanggahan, komentar, atau usulan, boleh dong utarakan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.